Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adinter Prayogi. Jadi kemarin itu banyak sekali yang bertanya kepada kita ya tentang penyakit alpukat yang pada musim kemarau ini banyak sekali terjadi serangan penyakit ya. Dan serangan ini enggak hanya di beberapa daerah saja ya, namun hampir semua daerah terserang penyakit ini, termasuk penyakit kita juga ada yang terserang ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu penyakit yang biasanya muncul di musim kemarau atau musim panas seperti ini ya. Ini merupakan salah satu penyakit yang wajar dan harus ditangani secara serius ya. Kalau bisa ini harus dirutinkan. Bagaimana cara penanganannya? Jadi ciri-ciri yaitu daunnya itu mulai mengering seperti terbakar atau gosong ya. Nah, sebenarnya itu bukan karena efek yang terlalu panas ekstrim, cuman itu adalah salah satu penyakit yang munculnya ketika musim panas seperti ini. Nah, jadi nanti saya akan berikan contohnya di pohon-pohon yang rusak itu atau yang terkena penyakit itu, dan saya akan berikan penjelasannya bagaimana cara mengobatinya dan mencegahnya teman-teman. Yuk saksikan terus video kali ini, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, nih sekarang kita berada di pohon alpukat ya. Memang nggak semua terkena penyakit itu, namun ada beberapa yang terserang penyakit itu ya. Nah, jadi memang beberapa spot itu terkena penyakit itu, yaitu dia seperti terbakar pada daunnya ya. Daunnya seperti agak gosong, dan ini merupakan salah satu penyakit teman-teman. Ini contoh teman-teman. Ini contoh seperti ini. Dia mengering pada pinggir-pinggir daunnya. Ini seperti ini juga ya. Ini beberapa ada ya kita ya, cuman nggak terlalu banyak. Namun kalau nggak kita atasi, kita cegah, nanti ujung-ujungnya dia akan makin banyak ya. Yuk kita cari yang sedikit agak banyak di salah satu pohonnya ya. Kita coba keliling mana yang agak. Nah, ini teman-teman. Jadi gejalanya timbul seperti ini ya. Awalnya dia bercak-bercak seperti ini, kemudian dia bisa menyebar dan nanti daunnya bisa rontok teman-teman. Jadi ada dua penyebab seperti itu ya. Biasanya dari perakaran juga bisa, dia terserang jamur dan naik ke atas, yang notabene nanti daunnya bisa menimbulkan efek seperti itu teman-teman. Tuh seperti itu juga ya. Tuh bahkan kemarin kita sempat dikasih foto dari teman-teman kita yang terserang parah ya. Nah, sekarang kita lagi proses pembenahannya ya. Pembenahannya di media tanamnya. Jadi nanti kita akan ada dua cara ya. Dua cara yang harus kita lakukan secara bersamaan. Yang pertama yaitu kita lakukan perbaikan media tanamnya dengan cara kita aplikasikan fungisida Nordok ya, yang kita campurkan dengan kapur dolomit untuk mensulfai kalsiumnya juga ya, sebagai kalsium itu sebagai antibodi juga untuk tanaman juga ya. Kemudian daunnya kita semprot juga dengan fungisida sistemik maupun kontak ya, bisa dengan skor ataupun kabrio ya. Nah, jadi kita ada duanya. Sekarang kita akan praktekkan langsung. Untuk pengobatannya kita menggunakan dua tahap ya. Yang pertama kita obati bagian medianya atau perakarannya. Caranya yaitu kita aplikasikan fungisida Nordok yang kita aplikasikan campur langsung dengan menggunakan kapur dolomit ya. Dan biasanya juga kita tambahkan dengan asam humat juga ya. Untuk perbandingannya kira-kira saja ya. Kalau untuk 1 kilo kapurnya biasanya kita berikan 1 sendok Nordoknya, kemudian kita aduk hingga rata, dan kita campurkan juga asam humatnya kurang lebih 1 sendok juga ya. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah kita aduk sampai rata, nanti kita taburkan atau kita pupukkan di sekitaran media tanam di pohon alpukat kita yang terserang penyakit jamur pada daunnya itu ya. Karena penyakit itu juga bisa berasal dari perakaran juga yang naik ke atas nanti sampai ke daun juga ya, yang efeknya daunnya menjadi kering-kering seperti terbakar ya. Itu bukan karena terbakar sinar, tapi karena penyakit yang disebabkan oleh jamur juga ya. Nah, jadi alpukat itu juga salah satunya ada penyakit seperti itu yang harus kita tangani secara serius ya. Karena kalau tidak kita tangani secara serius, itu akan menyebar dan cepat sekali menyebarnya, bisa menyebabkan kematian alpukatnya. Aduk sampai rata ya, jangan sampai nanti nggak rata ya. Nanti takutnya kalau nggak rata ada salah satu bagian dari tanaman yang terkena
ordoknya hanya sedikit sehingga nanti nggak efektif untuk membunuh jamur-jamur atau patogennya ya. Yuk, kita taburkan ya. Nah, setelah kita buat adukannya, sekarang kita taburkan teman-teman ya. Kurang lebihnya satu tanaman itu terkena 1 sendok cukup ya. Untuk tanaman kecil dan tanaman besar itu kita menyesuaikan saja ya. Ini kita taburkan saja, boleh juga dikocor ya, dikocor lebih baik ya. Cuman kita harus membutuhkan tenaga yang lebih ekstra lagi kalau kita mengkocor satu persatu. Jadi kalau saya fleksibelnya kita taburkan, setelah itu sembari kita menyiram langsung kita siram, kita larutkan dengan cara penyiraman. Nah, ini mungkin cara efektifnya ya. Buat teman-teman kalau punya tanaman sedikit bisa dikocor satu persatu ya. Nah, nanti ketika sudah kita siram dan sudah kita kocor, sekarang kita juga nanti obati daunnya. Ini maaf gak kita contohkan ya, karena ini sudah kondisinya siang atau sore hari, jadi kita nggak sempat menyemprotnya ya, mungkin besok pagi ya. Namun saya akan jelaskan saja caranya bagaimana. Caranya kita semprot dengan fungisida, yaitu kalau saya gunakan merek Skor atau Cabrio ya. Dengan dosisnya sesuai yang ada di takaran saja teman-teman, jangan dilebihkan ataupun jangan dikurangkan ya. Nanti kalau overdosis juga tidak baik untuk tanaman kita. Nah, jadi itu mungkin caranya ya. Nah, ini teman-teman ya, ini contohnya lagi ya, ini yang terkena ya. Nih teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele untuk tanaman seperti ini ya. Mungkin ini dia nggak terlalu menyebabkan fatal sampai mati ya. Cuman nanti kalau kita diamkan secara lama, nanti dia juga akan menghabiskan daun. Ujung-ujungnya nanti daunnya akan habis dan dia akan normal lagi ketika tunas baru lagi ya. Maka dari itu kita selamatkan. Seenggaknya kita tanggulangi ya, kita cegah ya. Kalau kita cegah, mudah-mudahan nanti tidak menyebar lagi dan tidak merambat semakin habis daunnya. Kalau bisa kita buat tanaman tetap segar-segar seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Caranya yaitu yang pertama kita perbaiki, kita bunuh jamur-jamur yang ada di media terlebih dahulu. Kemudian kita semprot juga di bagian daunnya dengan menggunakan Cabrio atau Skor dengan dosis sesuai yang ada di takaran di kemasan ya. Ingat, jangan dilebihkan, jangan dikurangkan, karena nanti bisa overdosis pada tanaman kita yang menyebabkan nanti juga ketidakbaikan untuk tanaman kita juga. Oke, mungkin teman-teman saya akhiri ya sampai di sini. Semoga ini menambah wawasan kita untuk merawat tanaman kita supaya tanaman kita nanti bisa tumbuh lebih baik dan menambah semangat kita ya tentunya ya. Karena alpukat insya Allah akan menjanjikan di musim atau di masa yang akan datang ya. Jangan khawatir buat teman-teman yang ingin berkebun alpukat, jangan khawatir tidak laku buahnya, karena masih dibutuhkan dalam jumlah yang besar ya. Nah, buat teman-teman yang ingin order bibitnya bisa hubungin di kontak WA kita 0819 1994 1475. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.